Selamat siang pemirsa Metro Plus Siang, kembali lagi bersama saya Yuda Perdana. Tentunya selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang informasi yang sangat menarik dan juga inspiratif. Di hari ini tanggal 24 Juni 2016, ini merupakan Hari Bidan Nasional, di mana bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional. Dan tentunya profesi yang sangat penting karena merupakan lini garis terdepan di mana ini untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil hingga melahirkan, terutama untuk di daerah atau daerah terpencil. Nah, yang sulit juga dengan mendapatkan akses kesehatan. Nah, pertanyaannya apakah bidan ini sudah mendapatkan suatu peran di masyarakat dan tentunya didukung dengan kemampuannya yang berkualitas, dan bagaimana nasib bidan desa PTT atau pegawai tidak tetap sendiri. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Emi Nurjasmi. Selamat siang Ibu Emi. Selamat siang Mas Yuda. Ibu Emi ini sebagai Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ya Bu ya, betul ya? Betul. Dan juga kita ada Ibu Erna Wijayanti yang merupakan salah seorang bidan teladan di Indonesia Bu. Selamat siang Bu. Siang. Nah, Ibu Emi ini bertugas di Desa Nagrak, Puskesmas Palasari ya. Ini Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Luar biasa. Oke Ibu, ini sebenarnya kepada Ibu Emi dulu kali ya. Ini secara umum apa Bu sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang bidan? Iya. Jadi terima kasih Mas Yuda, ini kesempatan ini bagus sekali. Saya harus mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada anggota ya. Oke. Selamat ulang tahun IBI yang ke-65 untuk seluruh bidan di Indonesia. Semoga makin maju ya Bu. Semoga Sukses, ya. makin maju, makin meningkatkan kualitas. Baik Mas Yuda, profesi bidan ini adalah salah satu profesi yang ada di dalam sekian banyak profesi di pelayanan kesehatan. Dan bidan ini punya profesi yang sangat unik ya. Uniknya kita sasaran klien kita itu pada umumnya adalah perempuan. Ya. Jadi sejauh mana ruang lingkup tugas peran bidan tadi adalah pada siklus kesehatan reproduksi perempuan. Mulai dari prahamil, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, keluarga berencana, termasuk bayi dan balita. Ini adalah lingkup dari peran bidan. Peran bidannya, dan itu juga tanggung jawabnya ada di situ semua. Iya, Tapi sekarang pertanyaannya mungkin banyak dari pemirsa yang ingin bertanya juga, sebetulnya bedanya dengan dokter dan bidan atau perawat itu apa Bu sebenarnya? Oke, baik, betul sekali. Jadi tadi sudah dalam lingkup kesehatan reproduksi perempuan termasuk bayi dan balita, tapi kita hanya pada lingkup normal. Normal. Nah, Maksudnya ini adalah persalinan normal, normal, kehamilan normal, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Begitu ada masalah atau resiko tinggi, kita harus merujuk ke profesi yang lain. Kalau misalnya untuk ibu hamil bersalin biasanya ke dokter obgyn. Dan ini memang untuk seorang bidan mempunyai kemampuan untuk mengetahui apakah ini bisa persalinan secara normal atau tidak. Betul sekali. Nah, Jadi, saya mau ke Ibu Erna dulu nih ya. Kalau Ibu Erna sendiri sebenarnya apa yang mendorong Ibu pertama kali mau menjadi seorang bidan? Ya, luar biasa Mas Yuda pertanyaannya. Yang mendorong saya ingin menjadi seorang bidan itu karena mungkin naluri ya. Naluri di mana bidan itu kan seorang perempuan yang biasanya pengabdian untuk kemanusiaannya itu lebih, bidan itu profesi yang sangat mulia karena pengabdian dengan manusianya itu lebih banyak. Dimana dari seorang bidanlah kita dapat mencetak generasi-generasi penerus yang berkualitas. Justru di paling depan, yang paling awal. Betul. Ya Bu ya. Tapi Ibu sendiri waktu ikut, bagaimana cara Ibu pelatihannya? Pertama kali daftar dulu atau prosesnya? Saya pendidikan dulu, jadi tidak begitu langsung menjadi bidan ya. Beberapa proses pendidikan harus saya tempuh. Awalnya saya menjadi bidan itu melanjutkan sekolah, kalau dulu program pendidikan bidan desa. Ya, selama 1 tahun dan langsung harus siap ditempatkan di mana saja. Oh gitu, jadi memang bukan betul. Ibu yang menentukan di mana, tapi memang akan ditempatkan. Akan ditempatkan di mana saja. Dan status kepegawaian saya waktu itu adalah sebagai bidan PTT. Nah, Ibu sendiri ini menjadi bidan teladan, itu siapa? Ini bagaimana caranya Ibu bisa dipredikatkan sebagai bidan teladan? Untuk menjadi predikat bidan teladan tentu saja tidak mudah ya. Awalnya di puskesmas saya itu ada 10 bidan. Dari 10 bidan itu oleh kepala puskesmas dipilih dan saya yang ditunjuk.
Dari situ saya mengikuti bersaing di tingkat kabupaten dengan 40 puskesmas yang ada di Kabupaten Subang. Ya. Dari 40 puskesmas itu saya mengikuti runtutan kegiatan tes tulis, wawancara dan segala macam itu sampai didapat 3 besar. Ya. Dari 3 besar ada seleksi lagi untuk menjadi 1 besar ya, untuk dikirim ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi saya pun harus bersaing tentu saja dengan kabupaten dan kota yang sebanyak 27 kabupaten kota. Wah, luar biasa Ya. perjalanannya Bu ya. Dan menurut Ibu Emi sendiri sudah sesuai kriterianya, sudah mencukupi untuk sebagai bidan teladan Ibu ya? Iya, saya rasa untuk menentukan bidan teladan sudah ada kriteria-kriterianya Ya, karena ini adalah kegiatan memang sebuah apresiasi Ya, betul. dari pemerintah kepada bidan-bidan yang punya kinerja bagus, Ya. performance bagus, yang bisa mencapai target ya. Ada indikator-indikator Ada yang indikator sendiri. ada. Oke, kita akan kembali lagi sebentar. Buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan berbincang-bincang lagi setelah pesan yang berikut ini.